Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran peserta didik. Yang hadir silakan bilang hadir. Yang pertama, nomor absen pertama Arin. Nomor absen kedua Fitria. Nomor absen ketiga Sofia. Nomor absen keempat Nadia. Nomor absen kelima Farida. Nomor absen keenam Ainil. Nomor absen ketujuh Melati. Nomor absen ke-8 Jenny. Nomor absen ke-9 Saadatul. Nomor absen ke-10 Lisa. Nomor absen ke-11 Selvi. Nomor absen ke-12 Alfi. Nomor absen ke-13 Isma. Nomor absen ke-14 Afifah. Nomor absen ke-15 Fajar. Nomor absen ke-16 Aida. Nomor absen ke-17 Ningsih. Nomor absen ke-18 Laili. Nomor absen ke-19 Irna. Nomor absen 20 Yoga. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kalian pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan paparan yang cukup menarik. Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, film atau cerpen, dan program televisi tentang jalan-jalan. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking yang bernama berdiri duduk. Caranya yaitu jika kalian disuruh untuk duduk maka berdirilah, dan jika kalian disuruh untuk berdiri maka duduklah. Pada intinya lakukan kebalikan dari apa yang diperintah. Ini khusus untuk ice breaking ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana penilaian. Tujuannya yaitu peserta didik dapat menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, menemukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan menentukan jenis teks deskripsi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Dan untuk penilaian untuk sikap melalui observasi saat pembelajaran tentang rasa ingin tahu, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan komunikatif. Untuk pengetahuan melalui tes tertulis bentuk uraian tentang ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan jenis teks deskripsi. Untuk keterampilan melalui menilai keaktifan dan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi dan presentasi kelompok tentang menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan jenis teks deskripsi. Selanjutnya kalian akan diminta untuk mengamati tayangan video tentang materi teks deskripsi. Dan selanjutnya jawablah pertanyaan yang akan diberikan. Silakan disimak terlebih dahulu dan dilihat videonya. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Didi. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Didi termasuk kucing domestik short hair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku
Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang imut. Digi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Pupil mata Digi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, pupil matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Sebaliknya, ketika berada di tempat yang terang, pupilnya akan mengecil. Hidung Digi berwarna merah muda dan tampak segar dilihat. Ekornya pun cukup panjang, sekitar 20 cm. Digi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Bantalan itu juga dapat menjaga keseimbangan saat melompat atau berjalan di medan yang kasar. Hal yang paling kubanggakan dari Digi adalah keindahan pola bulunya. Bulu Digi berpola classic tabby, pola garis tebal bergelombang dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Warna putih terdapat pada bagian dada dan sebagian kakinya, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis bergelombang di sekujur tubuhnya. Pola di tubuh Digi membuatnya tampak menawan. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Digi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Digi merupakan kucing yang periang. Dia suka sekali diajak bermain tali, berlari, dan melompat ke sana dan ke sini. Digi juga memiliki sifat penurut. Ketika dipanggil olehku, pasti dia akan menghampiriku dan mendekatkan pipinya ke tanganku untuk minta dielus. Tingkahnya menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan tingkah menggemaskan lainnya, seperti berguling-guling di lantai. Berbaring telentang dengan santai. Dan menyembunyikan wajahnya di sandal ibuku. Dia juga sering menyambutku saat pulang ke rumah. Tiap aku belajar di kamarku, Digi setia menunggu di depan pintu. Ketika aku membuka pintu kamarku, dia langsung berlari ke arahku dan mengeong dengan manja. Memiliki seekor kucing membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. Tingkahnya yang manja dan wajahnya yang imut mampu membuatku bahagia. Aku bersyukur karena kucingku, Digi, bisa tumbuh dengan sehat dan menemaniku setiap hari. Selanjutnya, setelah kalian melihat dan menyimak videonya, saya beri pertanyaan berupa apa yang dibahas pada tag tersebut, dan tuliskan jawaban Anda pada buku tulis dan kumpulkan di meja saya
pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, kalian akan diminta juga untuk membaca teks deskripsi yang terdapat pada buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 3. Setelah mengamati tayangan video dan membaca teks deskripsi, selanjutnya kalian mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dari teks deskripsi. Selanjutnya, kalian akan dibentuk menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 4 orang yang sesuai dengan urut absen. Selanjutnya, kalian akan bekerja sama dalam kelompok mengumpulkan data atau informasi dan baca literatur mengenai ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan jenis teks deskripsi menggunakan berbagai sumber belajar untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kalian mendiskusikan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, ciri teks deskripsi dari aspek bahasaan, dan jenis dari teks deskripsi. Selanjutnya, kalian juga berkolaborasi dan berkomunikasi untuk bertukar pendapat, argumentasi, dan ide terhadap jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, kalian menuliskan hasil diskusinya mengenai ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, ciri teks deskripsi dari aspek bahasaan, dan jenis dari teks deskripsi. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik bersama-sama mempresentasikan hasil kerja kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain berupa pertanyaan. Dan pada akhir presentasi, perwakilan kelompok akan menyampaikan kesimpulan. Baik, presentasi akan dimulai dari kelompok pertama. Silakan. Baik, terima kasih kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua. Baik, terima kasih kelompok kedua. Selanjutnya kelompok ketiga. Baik, terima kasih kelompok ketiga. Selanjutnya kelompok keempat. Baik, terima kasih kelompok keempat. Yang selanjutnya kelompok kelima. Baik, terima kasih kelompok kelima. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai materi pembelajaran hari ini, terutama mengenai ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan jenis dari teks deskripsi. Saya meminta untuk nomor absen ke-10 untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, terima kasih sudah bagus. Selanjutnya untuk nomor absen ke-17. Silakan menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peserta didik mendapatkan pekerjaan rumah, yaitu membaca teks deskripsi pada buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 5 dan menjawab pertanyaan berupa objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Tujuannya yang akan dicapai pada teks tersebut apa? Teks tersebut termasuk jenis apa? Dan selanjutnya carilah kata umum dan kata khusus yang ada pada teks tersebut. Selanjutnya carilah kalimat perincian yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum pada teks tersebut. Silakan tuliskan jawaban kalian pada buku tulis kalian dan dikumpulkan minggu depan. Baik, mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.